Boleh gak sih aku ke sekolah kalau udah dibolehin? Nggak boleh. Kapan sekolah gitu? Kapan sekolah offline-nya? Meskipun ada pandemi, kita semua di rumah, tetap kita masih belajar ya teman-teman di rumah. Kalau misal belajar sendiri nih, ada enaknya juga. Karena kita juga bisa, belajar sendiri. Kita jadi lebih mengerti lah. Antara guru ngejelasin waktu di PJJ sama di offline tuh beda banget. Betul. Biasanya tuh kalau di offline tuh lebih yang ayo gitu, lebih seru kan. Kalau misalnya di PJJ tuh murid-murid kan kadang suka yang kayak diem doang, Di mute ya. di mute. Siap gak sih sekolah? Siap banget. Aku siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Waalaikumsalam. Halo sahabat Dikbud. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun sahabat Kalian Dikbud nonton ini ya. Ya betul banget. Jadi pasti sahabat Dikbud nih penasaran. Ini siapa nih bertiga nih? Anak SMA. Iya, pakai baju putih abu-abu. Nih, kok bisa ada di YouTube sini? YouTube Kemendikbud. Wah, Nah. keren banget ya. Kita kenalin Betul. diri dulu kali ya, Iya. biar akrab. Betul. Jadi, sahabat Dikbud, perkenalkan kita bertiga dari Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Kita dari kelas 11, kita berdua dari IPS. Cevo dari IPA. Nah, perkenalkan nama aku Audrey Nasyafari Suciono, bisa dipanggil Audrey, selaku ketua OSIS juga di SMA Negeri 3 Jakarta. Nah, kalau aku Naila Bintang Adrevi. Mungkin sahabat Dikbud bisa manggil aku NB kali ya, biar kita lebih akrab nih. Nah, di sini aku mewakili ekskul jurnalis 3. Itu ekskul jurnalistik lah di SMA 3. Nah, terus namaku Cevo Alfred Rivaldo dari kelas 11 MIPA E, dan aku juga menjabat sebagai sekretaris MPK nih. Ya, jadi di sini ada OSIS, ada MPK, terus Betul. ada ekskul jurnalistik. Nah, ini Betul. kayaknya biar kita bisa lebih akrab sama sahabat Dikbud, buka masker, insya Allah aman ya. Karena Aman lah. tadi Karena kan kita- kita udah sebelum adanya perekaman perekaman ini kita udah di swab antigen dulu. betul. Jadi colok hidungnya tuh. Betul. Aman ya. Jadi Aman dong. kita open. Nah, Boleh. juga Wow. di krunya juga semua udah menggunakan Betul, dan juga masker. krunya juga udah mematuhi protokol Ini kesehatan biar semua kalian ya. bisa ngelihat wajah-wajah kita juga kali ya. Betul. Jadi lebih akrab ya. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman kita hari ini mau bahas tentang apa nih? Hari ini kita mau membahas tentang siap gak sih masuk sekolah lagi? Betul. Kalian siap tidak? Wah, siap. Siap dong. Tentu siap. Siap, tapi orang tuaku tidak tahu siapa atau enggak. Nah. Jadi kan seperti yang kita ketahui ini kita semua lagi mengalami pandemi COVID-19. Ya, betul. masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini kan. Nah, Tapi kita alhamdulillahnya sempet di sekolah, sempet ngerasain sekolahnya. Betul. Kita sempet 8 bulan ya kalau gak salah. kelas Iya. 10 ya sebelum COVID. Betul banget. Tapi tiba-tiba lagi seru-serunya nih, lagi masa seru-serunya waktu kelas 10, kok tiba-tiba kita disuruh karantina di rumah. Betul. 2 minggu. Kita kira 2 minggu kelar. Enggak. Setahun. Pertama-tamanya inget gak? minggu. US. US US ya. dulu. Padahal Benar. tuh awalnya tuh kita tuh seneng Iya, banget kan. seneng Wah, banget. kelas 12 US berarti kita bisa Libur nih, istirahat, akhirnya. Tapi pas kalian tahu wah karantina 2 minggu, seneng atau sedih atau gimana? Jujur kalau Karantina. aku sih sedih. Jujur pertama karantina aku seneng banget. Sama. Seneng banget Sama karena banget. waktu kelas 10 tuh kan jadwal kan sibuk banget ya. Kayak apalagi eskul kan. Hmm. Eskul iya. tuh kalau aku tuh pulang tuh sampai jam 6. Oh, Wah, makanya- ekskul apa tuh? Futsal. Oh ya, anak Oke, futsal anak ya. futsal. Keren Makanya banget nih. eskul tuh sampai jam 6. Nah, makanya aku tuh kayak capek banget kan. Hmm. Nah, jadi pada saat denger tuh kuarantin 2 minggu tuh Yeay. seneng banget. Lega ya, lega. Tapi akhirnya setahun Setahun. ya. Itu namanya libur 2 minggu berkedok 2 semester. Iya benar banget. Sebenarnya kita bukan libur sih, kita PJJ, pembelajaran Betul, jarak Iya, jauh. jarak jauh. Jadi meskipun ada pandemi, kita semua di rumah, tetap kita masih belajar ya Betul teman-teman di dong. rumah. Kalau misalnya kita nggak belajar, nanti masa Mau depan kemana? kita gimana? Iya. Kita tuh Betul. harus tetap belajar biar masa Benar. depan kita tuh wah cerah banget. Betul banget. Jadi semenjak ada PJJ semua berubah drastis ya. Dan kita benar. beruntung juga ya Pak Nadim ini punya terobosan yang bagus Betul. dalam mewujudkan PJJ ini. Betul. Itu bagus banget sih. Keren banget. Tapi kamu gimana? PJJ aman? enjoy. Aman. Enjoy. Enjoy kok. Kalau di Gimana? IPA gimana tuh IPA? Wah, IPA tuh kalau PJ-nya itu setiap hari kayak guru masuk deh. Hmm. Setiap hari tuh pasti ada satu guru lah. Minimal satu guru tuh pasti masuk untuk kita meet atau nggak kita zoom Iya. untuk kayak bertemu ataupun cuman kayak salam dong, assalamualaikum, Tanyain Iya. kabar. anak-anak sehat. Teman-teman, tapi pasti sahabat Dikbud
pasti penasaran nih kalau di SMA 3 PJJ-nya gimana. Ya, betul. Kalau dari kelas aku sih PJJ-nya tuh setiap hari pasti guru ada yang ngasih tugas. Entah tugasnya sebelumnya dijelasin dulu atau disuruh kita belajar sendiri. Nah kalau misalnya belajar sendiri nih ada enaknya juga karena kita juga bisa belajar sendiri, kita jadi lebih mengerti lah. Leluasa juga ya. Dan kerennya karena kita berada di generasi sekarang nih, generasi yang keren banget. Maksudnya udah teknologinya udah lumayan bagus. Jadi kita juga bisa cari lah ya. informasi melalui YouTube, ada juga banyak kan platform kayak yang lainnya lah kayak Ruang Guru atau apa gitu. Dan juga banyak bimbel-bimbel online sekarang kan ya, gara-gara pandemi ini jadi orang buat kayak wah ini bimbel online nih bagus untuk dibuat. Jadi sekarang tuh udah kayak banyak banget gak sih bimbel online gitu di aplikasi-aplikasi. Betul banget. Dan itu membantu loh. Kadang ada juga yang ngasih gratis dan trial ya. Trial. Ketahuan kamu anak gratis ya. Ya, selagi bisa. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Gak ada salahnya ya. Gak ada salahnya. Selagi kita mendapatkan ilmu, selagi kita ya pasti bisa lah. Semua ilmu mah berharga. Coba kita balik ke topiknya. Gimana kalau misalnya kalian tiba-tiba dibilang ada surat edaran dari sekolah. Betul. Wah, Juli udah boleh masuk sekolah. Apa yang akan kalian lakukan? Yang pastinya kita izin orang tua dulu dong. Kan waktunya kan dari peraturan pemerintah juga kalau misalnya kita itu sebenarnya udah bisa masuk kan dari tapi keputusan akhir ada di orang tua. Walaupun kita udah berada di zona hijau, tapi ketika orang tua kita bilang enggak, tetap kita tidak bisa masuk. Restu Allah berada di restu orang tua kan gitu ya. Mantap. Tapi kira-kira orang tua kalian ngebolehin atau enggak nih? Kalau orang tua aku sih ngebolehin banget karena dia tuh pengen anaknya udah keluar aja dari rumah, belajar aja di sekolah. Jujur aku juga orang tua aku boleh, karena kan kita juga udah yang pastinya ketika sekolah itu udah berani untuk membuka untuk murid kita masuk, ya udah pasti siap ya. Udah siap berarti dia ya, gitu sih. Jadi orang tua aku pasti boleh. Tapi aku pasti itu pernah nih diskusi sama orang tua aku, kayaknya agak sedikit lama. Aku tanya, tapi mami boleh nggak sih aku ke sekolah kalau udah dibolehin? Nggak boleh, nggak ada penjelasan sama sekali, langsung ditutup pintunya. Jadi kayak nggak tahu deh guys, aku ke sekolah atau enggak. Kalau orang tua aku jujur aja, mereka tuh malah mereka yang nanya kayak, Nay, kapan sekolah gitu, kapan sekolah offline-nya? Jujur aku tidak tahu ibu. Nanti kita tunggu surat edaran aja. Tapi dengar-dengar Juli tahun ajaran baru. Jadi pas kita udah kelas 12. Iya, kita masuk udah senior. Pertama kali SMA tuh masih cimit banget. Masih kayak lucu-lucu gitu. Iya, masih lulus SMP kan kayak aduh SMA gimana nih SMA gitu. Terus tiba-tiba masuk ke sekolah. Iya, kok tiba-tiba kita udah jadi senior. Iya, ada di YouTube Kemendikbud. Ups. Wih, asik banget, keren banget. Tapi gimana? Kalau di sekolah waktu pas sebelum adanya pandemi, kamu sibuknya tuh sesibuk apa kalau masalah pelajaran ya? Bukan ekskul. Jadi kan kita sekolah itu dari jam 6 sampai jam 3 ya. Sorry, bukan jam 6. Jam 6 itu kamu jalan kali ya. Jalan ke sekolah jam 6. Betul, dari jam 7. Iya. Kita awal pulang. 7:30 bel. Kita biasanya ada ini dulu kan, tadarus ada kegiatan pagi. Biasanya tuh 6:30 udah ditungguin guru killer. Guru killer, security killer. Udah tuh. Biasanya ayo masuk yuk, jangan sampai telat. Iya. Salim dulu. Seru loh. Kita PJJ gak bisa kayak gitu lagi loh. Iya, betul. Gede banget ya. Jadi lanjut. Nah jadi kan kita kan dari jam 7 dari jam 7 sampai jam 3. Iya. Nah kebetulan aku tuh kan ya IPA kan kalau di IPA tuh kayak gurunya tuh sering masuk. Nah jadi kita itu kayak belajar, abis istirahat belajar. Ya paling kalau ada jam kos ya paling dikit-dikit ada tugas juga sih. Ya paling gitu aja sih. Tugas. Betul. Dan abis itu kita pasti ada ekskul sampai kalau nggak sampai sore sekitar jam 5-an atau nggak paling sampai jam 6 itu paling maksimal. Ya paling gitu sih. Ya pulang jam 6 terus bangun lagi jam 6 lagi. Jadi 12 jam tidur ya. Gitu. Enggak dong, maksudnya kan ada di rumahnya juga malam-malam. Kalau 12 jam tidurnya hibernasi. Iya. Sering ya? Kamu sering? Nih ketahuan nih ya, anak IPS. Ya. Tapi berarti kalau di IPA tuh sering diajarin sama guru
tulis di papan dia apa gitu. Betul. Kita juga kok. Kalau di PS kita lebih ke diskusi. Iya sih benar, Betul. karena kita kan juga ya gitulah. Sama sosial. ilmu Debat-debat. sosial. Biasanya kita Betul. juga disuruh debat. Berantem kan. sama guru, jangan salah, dimarahin. Berdebat, bukan berantem dong. Kadang antar generasi beda pendapat, jadi Iya. ya gitulah ya. Berdebat. Ya, tapi Berdebat. perdebatannya tapi ada jalan keluarnya kok. Iya. Betul. Entah yang keluar gurunya atau muridnya gitu. Enggak Bercanda. Semuanya tentram kok dalam sekolah. Ya betul banget. Tapi kalau misalnya kalian masuk lagi nih ke sekolah offline dengan ya protokol kesehatan yang baru, menurut kalian bakalan ada yang bandel gak? Gimana tuh? Entah buka maskernya atau gimana. Yang pasti sih yang aku baca-baca ya, kita itu masuk sekitar dari jam 7 sampai jam 10. Nah, itu juga melalui protokol yang kesehatan yang sangat ketat banget ya. Jadi menurut aku kita kan nggak juga kantin kan juga nggak boleh buka kan ya. Iya, ekskul juga nggak boleh. Betul. Ini dulu Jadi ya. menurut aku sih kayaknya nggak ada deh. Bisa jadi sih. Dan pastinya guru-guru juga pada menghimbau Betul. murid-murid kalau ayo mana kenapa itu maskernya dicopot? Betul. Itu di bawah hidung tuh naikin. Iya, naikin sampai atas hidung. Betul. Pasti sih. Sampai di rumah aja misalnya kayak mau pergi nih. Oh sama orang tua aja nih. Misalnya kayak baru pakai masker nih. Ke bawah dikit. Naikin maskernya. Naikin masker. Pasti Nanti gitu. kamu ada apa-apanya. Kita yang tanggung jawab gitu. Iya. Langsung gitu. Diceramahin panjang lebar. Pasti. Jangan. Kan orang tua kita kan sayang banget sama kita. Betul. Betul banget. Jadi pada intinya ya kita balik lagi ke restu orang tua ya. Betul. Tapi kamu dari hati yang paling dalam nih, pengen gak sih? Sebenarnya bisa dikatakan PJJ itu zona nyaman aku ya. Di kasur tiduran enak banget. Betul. Jadi kalau capek sedikit, jongkok dikit, geser dikit langsung ke dikit. kasur Iya. gitu. Ya, tapi kan, tetap melakukan kewajiban sebagai murid dong. oh tentunya dong. Mengerjakan tugas. Betul. Dan kawan-kawannya. Benar. Tapi kan nggak bisa selamanya di zona nyaman ya. Betul. Kita harus keluar dari zona nyaman kita biar Berkembang. iya betul. Kalau misalnya kita di zona nyaman kita terus, ya udah kita stuck di situ doang. Betul. Kita nggak bisa betul. berkembang. Kita ya gitu-gitu doang. Nggak ada tujuan hidup. Makanya. Gitu. Kita itu perlu belajar makanya. Iya. Nah kalau dari yang kalian paling kangen nih dari sekolah sebelum PJJ, Offline. ya offline. Yang kalian kangen dan kalian kalau misalkan balik lagi ke sekolah, yang pertama kali kalian bakal lakuin di SMA 3 tuh apa? Pokoknya mendengarkan guru berbicara. Maksudnya gimana ya? Bener. Gimana sih vibes antara guru ngejelasin waktu di PJJ sama di offline tuh beda banget. Betul betul. Biasanya tuh kalau di offline tuh lebih yang ayo gitu, lebih Iya. seru. Kadang kitanya juga pasif muridnya iya, ya. kalau misalnya di PJJ tuh murid-murid kan kadang suka yang kayak diem doang, Di mute ya. di mute. Off cam juga kan. Nah kalau misalnya secara langsung kita nih bisa banget ngelihat guru-guru kita mukanya lagi cerah, moodnya lagi Iya. wah gitu. Dia masuk gitu kan set. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waduh, hai anak-anak. Padahal Gitu. kan enak banget. Jadi paling kangen sama guru ya. guru, Betul. teman-teman juga sih pastinya. Syifa paling kangen apa tuh di sekolah? Yang pastinya sama teman-teman sih. Karena kalau misalnya PJJ kan kita kan jauh berjauhan kan. Iya betul. Maksudnya kalau misalnya udah masuk aku paling kangen ngobrol gitu sama temen. Cuma kalau ngobrol gak boleh deket-deketan, Betul, harus social ya, distancing social distancing tetap. tetap. Masker, Mm-mm. masker. Betul banget. Ya. Terus jadi first thing yang kalian bakal lakuin di sekolah denger guru. Dengar guru ya pastinya pertama kali masuk kan gak mungkin langsung mungkin langsung ada guru. Iya, pasti kan Langsung, ya. chit chat dulu lah sama teman-teman. Hmm. Cuma ya tetap menjaga jarak karena pasti kan nggak langsung satu kelas full Betul. ini kan. Pasti ada sesi pembagiannya Betul, kan. betul. Nah ini kan yang kalian kangenin dari offline school, yang kalian mau lakuin. Kalau kita udah offline school nih, yang kalian bakal kangenin dari PJJ itu apa? Ya agak longgar ya waktunya. Iya. Agak memiliki banyak waktu untuk me time. Betul. Kalau Syifa apa, Fo? Palingan ini sih kayak kalau misalnya udah saya PJJ kan kalau misalnya kita kan langsung kayak tidur dulu enak Iya. nih. Kalau misalnya sekolah langsung kan harus menempuh perjalanan Betul, sampai rumah. betul. Jauh banget ya. Dan rumah kita ke sekolah maksudnya gak sedekat itu, nggak Betul. 5 langkah langsung wah nyampe. 5 Iya. langkah dari rumah. Jangan nanya. Duh, siap gak sih sekolah? Siap banget, aku siap. Aku siap. Aku siap. Kita Aku siap. insya Allah. Mama yang nonton please siapin aku ya mah. Restuin Siapin aku please. Aku mau ke Betul. sekolah. Biar kita bisa langsung bertatap muka dengan guru-guru. Betul. Iya. Bertemu teman-teman lagi. Kita pengen dengar bunyi ting tong ting. Oh iya itu yang Itu buat yang bel. ditunggu-tunggu bel. Tapi bel pulang bukan bel masuk biasa yang ditunggu-tunggu kan. Iya. Oh, bel istirahat. Atau enggak bel pelajaran kedua. Enggak.
Bel istirahat. Bel istirahat. Bel istirahat ya, bel istirahat. dong. Kayak kita udah lama ya. Sahabat Dikbud, mungkin kayaknya kalian wah seru banget nih ya kayaknya mendengar tiga anak-anak tiga serangkai bocah SMA sedang berchit-chat. Jadi terima kasih yang udah nonton, mendengarkan. udah menonton. Sahabat Dikbud pasti kangen juga kan sama PJJ. PJJ dong. Bukan PJJ. Offline. Kalau offline. Nah, karena kita udah lama banget nih ngomong-ngomong, ya daripada sahabat Dikbud bosan ngedengar kita ngomong, ya udahlah ya kita tutup aja kali ya. Iya. Terima kasih sahabat Dikbud. Thank you. Jangan lupa PJJ-nya jangan lengkap tugas. Iya, tetap. Bye-bye. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Dadah. Dadah.